Heho Pop Gengs. Sebuah video TikTok dari akun @MidiForReal menjadi viral bahkan ditonton lebih dari 2 juta kali karena membongkar bagaimana sekelompok sosialita Cina yang ternyata hanya melakukan pembohongan publik dengan pura-pura terlihat kaya di sosial media. Seorang mahasiswa seni dari Central Academy of Fine Arts di Beijing juga pernah menyamar menjadi sosialita untuk merasakan hidup mewah gratis selama 21 hari di Beijing yang membuat banyak netizen tercengang. Miris, namun ada juga yang malah jadi terinspirasi melakukan hal yang sama. Bagaimana sih rahasia kehidupan para sosialita palsu di Cina ini? Yuk, langsung disimak sampai habis. Terbongkarnya Crazy Rich Cina palsu ini pertama kali diungkap oleh seorang blogger bernama Li Zonger yang menulis pengalamannya saat bergabung dengan grup chat yang berisi 500 orang sosialita wanita Shanghai melalui aplikasi WeChat. Saat mendengar bahwa ada grup semacam itu, pria ini mengira grupnya akan berisi ratusan cewek-cewek yang senang berbagi referensi gaya hidup. Li Zonger yang wajahnya tidak ingin diekspos ini pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi perempuan dan rela membayar 500 yuan atau sekitar 1,1 juta rupiah agar bisa terdaftar sebagai anggota. Gak hanya itu, salah satu syarat untuk bergabung dalam grup ini adalah si anggota baru harus melampirkan bukti kalau ia memiliki tabungan minimal 100.000 yuan atau sekitar 226 jutaan rupiah di rekening tabungan. Nah, setelah terdaftar dan dimasukkan dalam grup selama 1 bulan, betapa terkejutnya si Li ini saat menyadari bahwa isi pembicaraan dalam grup ini adalah seputar tips dan trik untuk menjadi terlihat kaya. Dan ternyata ada banyak anggota grup ini yang hanya memalsukan bukti tabungan rekening mereka agar bisa bergabung. Nah, salah satu bahan obrolan dalam grup sosialita ini adalah gimana caranya bisa hangout di hotel mewah dengan budget yang minim. Caranya ya dengan patungan. Kalau biasanya satu kamar hotel hanya diperuntukkan untuk 2 orang, para anggota grup sosialita ini kadang patungan sampai banyak orang agar bisa foto-foto dan terlihat kaya di media sosial. Acara minum teh sore misalnya di Ritz-Carlton, tentu saja tiket acara minum teh hanya untuk 2 orang. Namun pernah sekali mereka membeli 1 tiket yang ternyata dipakai sama 6 orang. Jadi, mereka sepakat patungan sebesar 85 yuan atau kurang lebih Rp192.000 untuk itu. Lalu, mereka yang patungan ini secara bergantian menghadiri acara minum teh. Dan yang mendapatkan giliran pertama harus berjanji nggak akan menyentuh makanan apapun. Jadi, anggota lain masih bisa memotretnya begitu giliran mereka tiba. Palsu banget ya? Itu belum seberapa Pop Gengs. Mereka ini bahkan pernah loh patungan hingga 15 orang agar bisa menyewa 1 kamar di Ritz-Carlton seharga 500 yuan per malam atau sekitar 1,1 juta rupiah. Ya, 1 orang jadinya cuma bayar sekitar 75.000. Pernah juga mereka menyewa kamar yang lebih mahal, mencapai 11 juta rupiah per malam di Bulgari Hotel Shanghai, dan mereka patungan sampai mengumpulkan 39 orang agar bisa mewujudkannya. Artinya mereka membayar sekitar 300.000 rupiah per orang untuk bisa menikmati malam di hotel mewah ini secara bergantian. Gila nggak tuh? Ada nih yang gak kalah gilanya. Biar bisa nongkrong dan terlihat glamor menggunakan barang-barang branded, ternyata para sosialita palsu ini punya kebiasaan untuk menyewa barang mewah seperti tas untuk dipakai secara bergantian. Salah satu yang terungkap adalah saat anggota grup ini menyewa tas Hermes varian Birkin yang harga belinya itu mencapai miliaran rupiah. Namun mereka mendapatkan harga sewa senilai 3,3 juta rupiah saja. Tapi itu digunain bergantian selama 1 bulan. Dan gak cuma dipakai untuk keperluan foto-foto, tas sewaan ini juga mereka pakai untuk kencan loh. Wow. Selain itu mereka juga pernah patungan sekitar 200 ribuan rupiah yang dikumpulkan dari 60 anggota agar bisa menyewa sebuah mobil Ferrari biar bisa foto di sampingnya. Terus mereka juga pernah menyewa kapal pesiar dan kamar mandi pribadi di klub malam. Luar biasa ya.
Jangankan tas atau mobil, stocking merek Gucci pun mereka berani sewa sebesar 1,3 juta rupiah. Tapi itu lagi, patungan buat dipakai gantian demi keperluan foto-foto. Tapi stocking Gucci emang mahal sih. Sekarang bahkan ada stocking robek, harganya bisa sampai 2,7 juta rupiah sepasang. Aduh. Dalam bahasa Cina, sosialitas seperti ini disebut dengan Bai Fu Mei, yang artinya wanita putih, kaya, dan cantik di media sosial. Sebenarnya apa sih motif mereka ini sampai rela melakukan berbagai cara agar terlihat kaya di media sosial? Iya, tentunya untuk mendapatkan banyak like dan membuat perasaan mereka sendiri senang. Tapi ternyata para selebgram atau Bai Fu Mei palsu ini punya motif yang lebih dari sekedar untuk mendapatkan perhatian dan like aja di media sosial. Ternyata nih tujuan utama mereka adalah mencari pacar atau calon suami yang kaya demi nantinya meningkatkan status sosial di dunia nyata. Ya, kalau pengen pamer kekayaan sih emang udah hak tiap orang ya, terserah dah. Siapapun bebas ingin menjadi apapun yang mereka inginkan di media sosial. Tapi ya, mending pamer kekayaan secara jujur sih menurut aku ya. Dan faktanya ada banyak nih dari mereka yang doyan sering merendahkan cowok yang dianggap biasa aja. Mereka merasa gak selevel dengan pria biasa. Lah, padahal mereka sendiri aja pakai pura-pura kaya segala ya. Dalam obrolan grup mereka bahkan pernah ada satu perempuan yang mengeluh karena cowok yang dia temani kencan hanya membawa BMW bukannya Ferrari. Ya ampun. Nah, tapi apakah hanya itu motif di balik maraknya Crazy Rich China palsu ini? Untuk mencari tahu, mari kita lihat sekilas video ini. Jadi, cewek ini adalah mahasiswa jurusan seni di Central Academy of Fine Arts, Beijing. Dia sedang melakukan eksperimen sosial sebagai bentuk proyek kelulusan jurusannya. Dalam eksperimennya, ia mencoba hidup gratis selama 21 hari dengan menyamar sebagai sosialita. Lalu apa yang terjadi? Dia ini benar-benar bisa membuktikan bahwa sosialita memiliki hak akses yang istimewa dan mendapatkan banyak akses gratis dibanding orang biasa. Bermodalkan tas dan pakaian mewah KW alias palsu, dia ini bisa tidur di aula hotel mewah. Di pelelangan, dia ini bisa mencoba gelang giok mahal, bahkan menikmati makanan dan minuman secara free. Dia benar-benar dilayani dengan baik, layaknya tamu VIP. Bahkan untuk menukar kantong plastik dengan paper bag Gucci, dia bisa mendapatkannya secara gratis. Coba deh, kalau aku yang datang ke sana dengan gaya aku yang sekarang, boro-boro dapet paper bag, yang ada malah aku diusir. Makin jelas kan kenapa ada banyak sosialita palsu yang bermunculan di Cina. Soalnya mereka memang benar-benar bisa merasakan banyak keistimewaan dengan berpura-pura jadi sosialita itu. Ya, walaupun begitu, sebenarnya berpura-pura menjadi sosialita juga tetap butuh usaha maksimal. Mereka harus memenuhi standar kecantikan yang amat menyiksa agar bisa tetap eksis di media sosial. Di sana, orang-orang terobsesi jadi kurus untuk menjadi dianggap cantik. Mulai dari coin challenge, pinggang kertas A4 challenge, hingga belly bag challenge. Mereka dibuat terobsesi untuk menjadi kurus namun tidak memperhatikan kesehatan. Tuh, kamu juga mungkin udah pernah dengar kabar tentang sosialita Cina yang sisi joroknya udah terungkap oleh pemilik apartemennya. Lisa Lee ini dikenal sebagai influencer yang amat terkenal lewat aplikasi Weibo. Nah, suatu hari, ibu pemilik apartemen yang ia sewa kaget melihat kondisi apartemen miliknya yang dipenuhi dengan sampah dan kotoran anjing. Padahal di media sosial, Lisa Lee ini memiliki kesan glamor dalam setiap foto dan videonya. Ia juga telah merusak beberapa properti di apartemen itu, namun gak bertanggung jawab. Puncaknya saat Lisa Lee menunggak pembayaran sewa apartemennya itu. Karena kesal, si ibu pemilik apartemen itu pun merekam suasana apartemen Lisa Lee yang jorok banget dan menyebarkannya ke media sosial. Banyak netizen yang kaget dan sebanyak 60.000 followersnya langsung unfollow dia. Karena kecewa kecoa, ternyata Lisa Lee ini palsu banget anaknya. Ya gitulah Pop Gengs, jangan nilai seseorang cuma dari foto-foto di media sosialnya, aslinya mah kadang beda ya. Sosialita.